Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari kiamat kelak, setelah seluruh manusia dibangkitkan dari kubur, mereka akan menghadapi ujian terberat dalam perjalanan menuju surga, melintasi jembatan Sirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya sebagai titian yang terbentang di atas neraka jahanam, lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari jembatan ini, sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat ke-71. Dan tidak ada seorang pun dari kamu melainkan akan melewati neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Lalu bagaimana bentuk sirat sebenarnya? Siapa saja yang akan berhasil melintas dan siapa yang akan terjatuh? Mari kita telusuri penjelasannya berdasarkan Al-Quran, hadis sahih, dan keterangan para ulama. Sirat adalah jembatan yang akan dilalui oleh seluruh manusia di hari kiamat sebagai ujian terakhir sebelum memasuki surga. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menjelaskan bahwa sirat memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, tergantung pada amal setiap orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jembatan atau sirat akan diletakkan di atas jahanam, dan aku beserta umatku akan menjadi orang pertama yang melintasinya." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, beliau menggambarkan bahwa sirat licin, tidak memiliki pegangan, dan dikelilingi oleh kait-kait besi yang siap mencengkram orang-orang yang durhaka. Hadis riwayat Muslim. Sementara orang beriman akan diberi cahaya sesuai dengan tingkat keimanan mereka, sehingga ada yang melintas secepat kilat, ada pula yang merangkak pelan-pelan. Berdasarkan hadis-hadis sahih, sirat digambarkan sebagai jembatan yang sangat mengerikan. Ia lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan di bawahnya menganga neraka jahanam yang menyala-nyala. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menambahkan bahwa sirat memiliki permukaan yang licin dan bergoyang, sehingga hanya orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah yang mampu melewatinya. Dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa manusia akan melintasi sirat sesuai dengan amal mereka. Ada yang melintas seperti kedipan mata, ada yang seperti kilat, seperti angin, seperti burung, atau seperti kuda yang berlari kencang. Ada pula yang merangkak dan ada yang terjatuh. Hadis riwayat Muslim. Di hari itu, manusia akan terbagi menjadi beberapa golongan berdasarkan keimanan dan amal mereka. Pertama, orang-orang beriman yang sempurna imannya akan melintas dengan mudah, bahkan secepat kilat. Mereka adalah para nabi, syuhada, dan orang-orang yang selalu menjaga sholat serta amal soleh. Quran Surat Al-Waqiah ayat ke-10 sampai ke-11. Kedua, orang beriman yang masih memiliki dosa akan melintas dengan susah payah, terkadang terjatuh, tetapi akhirnya diselamatkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, orang munafik akan terseret dalam kegelapan, hampir terjatuh, tetapi masih diberi kesempatan untuk bangkit. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-17. 4. Orang kafir dan musyrik akan langsung terjungkal ke dalam neraka seketika mereka menginjakan kaki di sirat. Hadis riwayat Bukhari. Keselamatan seseorang dalam melintasi sirat bergantung pada 3 hal utama: keimanan, amal soleh, dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Pada hari ketika kamu melihat orang beriman, laki-laki dan perempuan, cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka." Quran Surat Al-Hadid ayat ke-12. Cahaya inilah yang akan menjadi penerang mereka di atas sirat. Selain itu, amal soleh seperti sholat, sedekah, dan membaca Al-Quran akan memberatkan timbangan kebaikan sehingga memudahkan perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Aku akan menjadi pemberi syafaat pertama yang diizinkan Allah untuk menyelamatkan umatku dari neraka." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan bahwa syafaat ini akan menyelamatkan banyak orang yang seharusnya terjatuh ke dalam api.
Sirat adalah ujian terakhir yang menentukan nasib kekal manusia. Jika kita ingin melintasinya dengan selamat, maka persiapkanlah diri mulai dari sekarang. Perbanyak amal soleh, jauhi maksiat, dan mohonlah syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Hakim. Jangan menunda taubat karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk melewati sirat dan masuk ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.